sebenarnya City itu nguasain pertandingan loh. Kalau kamu nonton itu di menit-menit akhir itu persentase kemenang Real Madrid buat lolos itu cuma 1% loh di menit 88. Iya benar. Cuma 1%. Sampai ngeduga tuh bisa, wow itu pertandingan yang sangat luar biasa. Nah disitulah kita ngelihat magicnya lagi Real Madrid seperti tahun 2014 Sergio Ramos yang selalu menit-menit akhir. Nah di sini kita ngelihat mental dari seorang klub besar Madrid itu luar biasa mentalnya dan selalu turun menurun ibaratnya kepada pemain-pemain barunya. Itu mematahkan stigma kalau tanpa Ronaldo juga ya Madrid is Madrid. Iya kan? Madrid tetap Madrid walaupun tanpa bintangnya. Lim, kamu nonton nggak 2 pertandingan semifinal Liga Champions tahun ini, Lim? Nonton dong. Ini ya, banyak drama-drama comeback itu hadir loh di musim ini loh. Iya benar sih. Terutama Villarreal. Ya Villarreal. Tapi di antara 4 kontestan semifinal ini yang di luar ekspektasi itu cuma Villarreal sih. Benar sih. Iya kan? Dan hampir ngasih kejutan loh di semifinal. Oh iya benar. Iya kan? Hampir ngebalik si comeback si Liverpool itu keduanya. Aku nonton tuh ya. Itu di babak awal tuh Liverpool Villarreal tuh betul-betul Villarreal tuh kayak ngambil inisiatif serangan loh dia. Dan kalau kamu lihat itu Liverpool tuh nggak bisa apa-apa loh. Mainnya long ball, nggak bisa ngebangun serangan karena emang di trigger pressnya tuh di bagian depan. Luar biasa memang. Iya, soalnya di babak awal itu Villarreal itu luar biasa loh, kayak stamina nggak ada habis-habisnya ngejar dan itu membuat lini pertahanan Liverpool tuh kayak kacau gitu nih. Dan kalau misalnya kita lihat lah sistem dari Liverpool nih kayak kaget gitu ngelihat gol cepat dari Villarreal ya kan. Menit ketiga boy. Iya, gol. Bener. Dan itu memotivasi Villarreal itu mainnya bener. Di babak pertama. Tapi ya namanya Liverpool ya kan, mental juaranya tuh memang sudah jadi gitu. Bayangin ketinggalan 2-0 loh. Bener. Dan ya kalau menurutmu aja, kalau menurutmu apa yang bikin Villarreal bisa kebobolan 3 gol di babak kedua? Menurutku ya karena di babak pertama tuh dia sudah ngeluarin stamina yang luar biasa dengan lari-lari nggak ada habisnya Pak. Ketika di babak kedua, nah di situ mulai kendor tuh permainan karena staminanya sudah habis kan, dan disitulah masuk Liverpool dengan mentalnya, dengan permainan yang luar biasa dan seringnya kesalahan lini belakang dari Villarreal juga. Contoh yang pas di gol ketiga kan luar biasa tuh kesalahannya dan dimanfaatkan dengan sangat baik dengan Liverpool. Dan Klopp juga di situ aku lihat sangat cerdas sih memainkan Luis Diaz. Karena Diogo Jota itu tidak kelihatan di babak pertama. Karena kalau Luis Diaz sama Diogo Jota tuh ya, selama aku nonton Liverpool ya, dia tuh 2 tipe player yang berbeda gitu nah. Kalau si Jota itu ya, itu dia lebih lebih menunggu dia, beda sama Luis Diaz. Karena memang kalau si Luis Diaz ini kan pemain dari Amerika Latin yang mengutamakan skill individu. Lihat aja bagaimana dia acak-acaknya Villarreal backnya ya kan. Terus juga di Liverpool ini juga ya sosok Mane sama Salah itu sangat-sangat vital banget ya. Banget. Iya kan? Kalau kita ngelihat misalnya ini kan Salah katanya belum perpanjang kontrak ya kan. Dia minta naik gaji kan. Coba kalau misalnya nggak adanya Salah, nggak ada Mane, gimana Liverpool tuh ya? Kalau menurutku sih Klopp sudah mempersiapkan semuanya sih, karena kita lihat dulu waktu Coutinho keluar dari Liverpool, katanya Liverpool nggak akan bisa survive katanya. Tapi nyatanya bagaimana? Karena pembelian Klopp ini selalu berhasil kecuali Minamino. Minamino itu aku nggak setuju tuh. Kalau yang lain tuh bener-bener Luis Diaz, Diogo Jota semuanya bagus kayak Thiago. Untuk ukuran striker seperti si Jota itu dia beli murah banget kan, Klopp kan? Ya, benar. Tapi dia bisa nggunain. Nah, itu pinternya Klopp tuh. Itu pinternya Klopp. Milih pemain. Beda dengan MU ya, berbicara MU dengan mengeluarkan dana yang besar, tapi nggak ada efek yang dibuat dari pemain itu gitu nah. Benar. Contoh kayak Sancho nggak ada di situ. Terus Maguire, terutama di musim ini ya Maguire mainnya parah banget. Tapi ya Pak ya, kalau aku ngeliat perjalanan Liverpool ini terutama di UCL ya, dia ini menurutku terlepas dia lewat dari fase grup, ya kan fase grup dia sama siapa sih aku lupa ya. Fase grup. Oh dia sama Benfica. Lain. Benfica itu sama Barca kan. Iya.
Pokoknya dia Pas sama siapa? terlepas dari itu kan di 16 besar ketemu Inter. Iya. Ya kita tahu lah kualitas Benar. liga, Iya, liga Spanyol kan. Setelah itu dia Liga ketemu Italia. ya Liga Italia. Baru abis itu dia ketemu Benfica di babak 8 besarnya kan, Delapan Benfica besar. kan. Iya. Baru ketemu Villarreal. Kayak kalau kita ukur secara skill, strategi dan lain-lain dan mental tuh Iya. memang Liverpool kayaknya hoki banget ketemunya sampai bisa di final kan. Enggak juga sih Pak, kalau aku ngelihat Eh, permainan dari Liverpool tuh kayaknya rapi banget dengan kedalaman skuadnya ya. Kan aku menurutku di Liga Champions ini yang kedalaman skuadnya tuh ada 3, Chelsea, Liverpool dan Manchester City. ya. Tapi yang bertahan sampai di final kan hanya Liverpool, harusnya kan City. Cuma kita tahu lah tadi malam Ya, keadaannya bagaimana. ngomong City ya kan. Dari malam tuh aku nonton kan. Iya. Nonton dari babak awal ya kan. Sebenarnya City itu nguasain pertandingan loh. Kalau kamu nonton itu di menit-menit akhir itu persentase kemenang Real Madrid botol itu cuma 1% loh dibanding Iya, 88, Iya benar. cuma 1%. Sampai ngeduga tuh bisa, wow itu pertandingan yang sangat luar biasa. Nah itu kenapa tuh? Kamu sebagai fans Madrid nih, gimana bisa ngelihat Real Madrid bisa survive di menit-menit akhir loh? Di situlah kita ngelihat magicnya lagi Real Madrid seperti tahun 2014 Sergio Ramos yang selalu menit-menit akhir. Nah di sini kita ngelihat mental dari seorang klub besar Madrid itu luar biasa mentalnya dan selalu turun menurun ibaratnya kepada pemain-pemain Nah itu barunya. mematahkan stigma kalau tanpa Ronaldo juga ya Madrid is Madrid. Iya, Iya kan? Madrid tetap Madrid walaupun tanpa bintangnya. Tapi kalau lihat dari pertandingan semalam ya, sebenarnya City itu layak lolos loh. Sebenarnya City itu layak lolos dari segi peluang. Grealish itu 2 kali loh. Bener. Grealish itu Shot on targetnya City itu luar biasa, pas babak pertama aja tuh kalau nggak salah ada 3 Iya. shot on targetnya. dan Grealish tuh 2 kali mendapatkan peluang, cuman ya bukan kayak bukan harinya dia, itu bola tuh Iya. satu melewat dan itu kipernya sudah lolos loh, dan ada nggak tahu Alaba atau siapa itu yang clearance, Mendy kalau nggak salah, Iya. yang clearance bola di depan garis. Jadi situ tuh sebenarnya like loss. Nah ketika mereka sudah bisa nyetak gol di menit ke 76, Mahrez nyetak Iya. gol, mereka kan asik tuh sudah Nah iya, mulai bermain dengan temponya mereka kan. Benar. Mengajak Madrid bermain dengan temponya, dan di situ pinternya, kalau kuras ya, di situ pinternya si Ancelotti. Dia tahu nih si City mainkan tempo kan, Iya, benar. mainkan tempo lambat, Ngulur waktu kan. ngulur waktu. Nah di situ dia masukkan Kamavinga, masukkan si Rodrigo, pemain-pemain muda yang punya Iya. daya juang yang iya nggak sih? Benar, Itu benar. pinter Ancelotti kalau menurutku pertandingan malam tadi. benar, aku sebagai fans Madrid juga tadi malam nonton di babak pertama tuh kok Madridnya kayak nggak merasa ketinggalan gitu, Iya. karena agregat bukan kan 4-3. bukan Modric sama Kroos jelek Iya, ya, benar, bukan. benar. Cuman Dan- situasinya tuh dia ngelihatnya itu pinter banget sih Iya. Ancelotti. Dan tadi malam tuh ball possession itu City cuma dikasih 1% loh tadi Iya. malam, berbanding terbalik ketika di leg pertama Iya, ya kan. iya. Dan itu aku lihat tuh kesal banget itu pas babak pertama, kok mainnya kayak gini sih, kayak nggak ada niat untuk menang. Bahkan shot on targetnya nggak ada kalau nggak sadar babak pertama tuh. Ketika babak kedua aku mikir nih mungkin babak kedua kayaknya ngebalas nih. Iya. Ternyata pas babak kedua mainnya sama, terus sampai ke jebolan dari Riyad Mahrez kan nggak ada respon. Sudah menit 80 berapa gitu ketika si Pep mengganti Si KDB, sama si Gabriel Jesus kalau nggak salah tuh Iya, yang diganti. yang dimasukkan. Nah dari situ tuh mereka juga karena sudah unggul kan jadi main-main, dan Fabinho juga masuk tuh harusnya. Iya, iya. Fernandinho orang tua tuh. Aku bingung juga pas dimasukkan itu. Mereka oke lah, mereka main-main tuh dengan ball possession-nya. Dia ngerubah sistem, Mbak. Ketika unggul tuh dia ganti 5-5-2 kan, formasinya. 5-5-2, 5, pokoknya pakai 5 back lah dia 5 back. di belakang itu. Kalau kulihat dari gameplay Untuk mempertahankan skor, kan? skor. Nah, disitulah ketika sudah menit 88 Iya. ya kan, aku ngeliat permainan dari Manchester City ini. Dia tuh kayak seolah-olah tuh sudah merasa sudah ada di final. Kalau kamu lihat terlalu membiarkan Madrid untuk menguasain bola itu loh. Disitulah kesalahan ketika kamu melawan sekelas tim Real Madrid. Ketika kamu bermain-main, satu kesalahan kecil kamu pasti dihukum. Bener. Dan itu terjadi 2 menit loh, 2 gol. Dia apa ya? Kalau menurutku kayak biarkan aja Madrid nyerang kita kayak Nah, gitu. benar. Kita fokus bertahan aja. Fokus Tapi bertahan. Madrid is Madrid, man. Iya, benar. Gak bisa di Benar. depan tuh ada Benzema yang tahun ini, wow, Luar layak biasa. Ballon d'Or sih. Cuman kita Layak, lihat nanti di benar, Piala Dunia benar. ya kan. Karena Real Madrid ini tipe klub dan tipe tim yang memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa gol. Contoh waktu leg pertama, gol pertama Benzema itu ditutupin loh sama Iya. pemain dari Manchester City, masih Benar. bisa jangkau kakinya. Dan juga ya, yang perlu lihat ya, Real Madrid ini sebenarnya dari babak pertama sebelum bisa menyamakan kedudukan,
sebenarnya permainan Real Madrid ini menurut ya itu sangat-sangat monoton loh. Selalu ke Vini. Iya benar. Sedangkan yang sebelah kanannya nggak dipergunakan. Masuknya si Rodrigo, sebelah kanannya jadi lebih hidup kan. Karena posisinya juga pada saat itu Valverde ya kita tahu lah itu 4-4-3 itu cuma di 4-3-3 itu hanya di atas kertas. Ketika diserang Valverde kan turun jadi 4-4-2 dan benar. Valverde juga di press dengan Cancelo luar biasa, nggak bisa gerak, makanya selalu ke Vini. Jadi aku waktu nonton tadi malam tuh ya ngelihat loh, setiap Madrid counter attack ke Vini, ke Vini. Jadi serangan mereka tuh menonton, jangan kan nggak counter attack ya, mereka build up dari bawah juga. Dari bawah, pasti dari Vini. Ke Vini ya kan, ya entah gimana itu strategi dari Ancelotti. Cuman aku bingung, maksudku ini sangat monoton sekali serangannya gitu loh, nggak mau pakai skema dari tengah umpan terobosan, selalu ke Vini. Cuman pinternya Benzema selalu bertukar sama Vini. Itu pinternya Benzema. Dia itu memang sepak bola modern sih Pak, karena striker tuh ikut turun membantu gitu nah. Dan memang Real Madrid tadi malam tuh kayak kehabisan tenaga tuh bagaimana, aku juga bingung. Padahal waktu main di La Liga itu pure semua pemain cadangan Pak. Pemain intinya tuh main di menit berapa, 80-an tuh. Dan kalau aku ngeliat di TikTok ya kan, aku ngeliat di TikTok itu Pak menit ke 89 itu. 88-89 kan masih 1-0 ke skornya ya kan. Itu penonton sudah keluaran loh. Sudah di luar stadion. Oh iya? Aku nggak merhatikan. Aku lihat di TikTok sih, dapat TikTok. Fokus di yang... Jadi mereka sudah keluar stadion nih, sebagian dari penonton gemuruh stadion, balik lagi mereka ke stadion. Dan ya, itu baru ketinggalan 1-0 loh ya. Penonton Eropa tuh bisa keluar. Ada yang kemarin tuh ketinggalan sudah 4-0 tuh, keluaran juga tuh. Karena gini juga sih, itu ada maksudnya dapat energi dari fans Real Madrid karena ultras aku lupa ultras siapa namanya. Nah, itu kan sebenarnya kan sanksi dari pihak klub kan. Tapi pas kalah dari PSG terus main di Bernabeu, itu Opa Perez mencari itu untuk membuat Bernabeu itu menjadi angker dan itu terbukti. Dan ini aku kan nggak terlalu ngikutin Real Madrid ya. Itu kenapa di setiap pertandingan Real Madrid yang set di penonton depan itu ditutup ya? Itu bagian dari pembangunan kayaknya. Oh, pembangunan. Iya, kan masih renovasi kan. Kayak kena hukuman. Oh, enggak ya. Oh, iya. Jadi ya 2 match semifinal tahun ini itu memang benar-benar menurutku luar biasa banget sih ya di leg keduanya ya. Dan ya Liverpool tuh sangat layak lolos juga sih sebenarnya, walaupun ya waktu itu aku sudah berpikirnya Liverpool tuh sudah ini bakal habis ini. Kalau permainan mereka kayak di babak pertama kayak gitu. Iya benar. Tapi di situ ya kembali lagi yang aku bilang tadi, Liverpool Klopp itu memang pintar sih, sangat pintar dalam meracik taktiknya. Dia nggak kehabisan, terus juga pemain cadangan mereka tuh semuanya bertalenta gitu nah Pak. Benar. Jadi kayak timnya tuh nggak beda-beda jauh, tim inti dengan tim cadangannya mereka nggak beda-beda jauh. Makanya pas Luis Diaz masuk, itu aku lihat kayaknya ini bakal perbedaan. Ketika itu bola selalu ke Luis Diaz dan backnya Villarreal terbukti kalang kabut dibuatnya. Dan ngomong-ngomong Liverpool ya, karena aku ngikutin nih perkembangan Liverpool di Liga Inggris. Liverpool itu ini loh menjadi salah satu klub di akhir-akhir musim ini yang masih jadwalnya padat loh. Mereka masih ada final FA lawan Chelsea. Bener. Dan juga nanti di 4 pertandingan terakhir itu perebutan gelar juara kan. Itu masih melawan Tottenham Hotspur loh. Dan Tottenham tuh nggak mungkin ngasih poin begitu aja. Iya benar. Dia soalnya kejar-kejaran sama si Arsenal kan buat tiket Liga Champions kan. Benar. Dan memang si Liverpool tuh permainannya yang bagus, terus konsisten Pak. Karena awal-awal musim kayaknya baru kalah 2 kali. Awal musim hampir nggak ada kalah itu. Iya. Terus mimpin. Dan Liverpool tuh menurutku ya bisa juara sih nanti di final dengan permainan yang luar biasa kayak gitu tuh. Long ball-nya sih Pak. Itu luar biasa juga ya. Akurat banget. Dan kalau aku ngelihat juga ya dari 2 match itu kayaknya Real Madrid dan juga Liverpool tuh punya tipe permainan yang sama nih. Ini bakal jadi final yang sangat seru banget nih. Beda mungkin ya di tahun 2018 waktu mereka ketemu ya. Itu kan ada Ronaldo, ada Gareth Bale lagi on fire-nya ya kan. Dan sekarang ini dengan kualitas pemain mudanya si Real Madrid, kita lihat Vini, kita lihat gimana makin jadinya Vinicius Junior, ada Rodri sebagai super sub dan benar. Rodri itu umur berapa sih? 21. Rodrigo kan masih 21 tahun. Cuman dari Real Madrid ya, kalau misalnya di final nanti, aku berharap sih Alaba bisa main karena memang lagi cedera kan, makanya juga nggak dimainkan kemarin. Karena Militao dengan Nacho ini ketika diserang tuh kayak kacau gitu, chemistry belum dapat. Dan juga ya City itu ya
waktu match pertama nggak ada Cancelo tuh emang beda permainannya ya. Oh iya. Ketika ada Cancelo ya. Benar-benar. Dan itu juga serangannya dia tuh juga berpatokan dengan Cancelo juga loh. Iya, yang pernah aku bilang juga kan. Cancelo tuh benar-benar nyerang dia ada, di belakang dia ada. Dan beda waktu di leg pertama nggak ada Cancelo itu benar-benar Vinicius enak banget loh. Iya, karena yang jaga cuman si apa itu awalnya baru diganti si Fernandinho kan kemarin. Iya benar. Dan di situ kita lihat gol keduanya Vinicius tuh. Iya. Soloran. Luar biasa. Dan yang aku nggak sangka tuh ya di leg kedua tadi malam itu Rodrigo yang sekecil itu Pak ya. Nah iya. Di tengah-tengah Luis Diaz loh. Benar. Bisa dapat bola dia. Timingnya sih Pak. Gila. Timing lompatnya sih luar biasa. Pas banget gitu nah. Ya itu makanya aku teman ngeliat lo City ini terlalu ngebiarin Real Madrid megang bola. Mereka terlalu bermain-main Terlalu gitu juga. mereka berharap bertahan dan counter attack. Karena mereka tahu kan di menit-menit akhir Real Madrid pasti all out attack semua sampai kan sebelum golnya Rodrigo kedua itu kan umpan dari si Eder Militao kan dioper ke belakang dulu baru di crossing ya kan. Nah itu kan dia berharap counter attack dari situ ya kan. Cuman ya Madrid men nggak bisa Madrid is Madrid man. Iya. Itu luar biasanya sih. Makanya aku tadi malam tuh nonton aku bilang kok Rodrigo lambat banget masuknya. Di situ juga kesalahan Ancelotti itu tuh selalu terlambat mengganti pemain. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuchel waktu ngelawan Real Madrid. Lambat melakukan pergantian pemain waktu di semifinal leg kedua. Sudah unggul 3-0 loh. Iya kan? Sudah unggul 3-0 dan Ancelotti sudah melakukan berapa 3 atau 4 pergantian pemain. Si Tuchel baru 1 loh. Nah, kadang pelatih itu juga ini ya butuh timing yang benar-benar pas buat untuk mengganti pemainnya. Bener. Nah, kalau misalnya ini kita coba kamu review, kalau menurutmu ini di final nanti ini bakal bagaimana nih permainan kedua tim nih? Permainan pasti sengit sih menurutku, pasti terbuka. Real Madrid juga nggak mungkin bertahan ya kan, nggak mungkin bertahan karena soalnya satu leg. Iya satu leg benar. Satu leg. Menurutku sih bakal keluar sih permainannya nanti, bakal keluar. Ya kita lihat kayak tahun 2018 kemarin, musim 2017-2018 ketika final Liga Champions Liverpool Real Madrid, aku rasa mungkin kurang lebihnya seperti itu nanti. Cuman yang kurang kan tidak ada BBC lah ibaratnya di Real Madrid itu aja. Tapi penggantinya sepadan sih menurutku. Ngomong-ngomong ini kan, ngomong-ngomong Real Madrid, ini aku ada baca beberapa berita kan. Katanya Ronaldo mau balik lagi tuh ke Madrid. Iya sih isunya kayak gitu, tapi aku berharap jangan balik karena sudah jadi legend sih. Dan juga menurutku ini sih ya, kemarin regenerasinya juga pasti bakal mengganggu regenerasi ya kan. Ronaldo sudah 37 Pak. 37 benar. Iya kan, tahun depan sudah 30. Tapi kalau misalnya kembali hanya untuk memotivasi nggak masalah sih menurutku. Tapi banyak juga sih dari fans Madrid ya kayak aku juga sebenarnya masih berharap, cuman ya itu tadi kamu bilang merusak regenerasi ya. Dan Bale sebenarnya masih ada di Madrid kan? Masih Pak, cuman ogah-ogahan kemarin kan waktu lawan Espanyol mau dimainkan tapi alasan sakit punggung. Nah di situ Bale tuh kayaknya sudah ogah-ogahan karena nggak dipercaya Ancelotti. Aku juga bingung kenapa dia nggak dimainkan. Padahal waktu 2018 Ancelotti kan yang megang Zidane. Yang Ancelotti sebelumnya ya 2014 Ancelotti. Yang dia final juara Liga Champions 3 itu tuh Zidane semua. Oh ya Ancelotti sekali kan? Iya kan? Iya itu kan di 2013 2014. Bukan dia dimainkan ya? Di zamannya Zidane aja kan dia nggak dimainkan? Zamannya Zidane, tapi waktu final Liga Champions main dia, tapi ya itu jadi super sub. Selalu jadi super sub. Dan dia bikin gol salto tuh. Iya itu dia kan? Pahlawan sih, bisa disebut pahlawan pada saat final itu. Itulah pemain bintang itu banyak pemain bintang pun yang kita anggap sebagai orang awam tuh punya talenta yang lebih. Kalau nggak masuk dalam skema pelatih, semua itu tergantung pelatih lagi sih Pak. Karena tapi sebenarnya harusnya masuk sih kalau kita ngeliat taktik 2013 2014 tuh pada saat Ancelotti pertama pegang Real Madrid tuh. Soalnya kulihat ya kurang lebih aja sama sekarang. Cuman karena memang kayaknya kalah saing sih, terutama dengan taktik yang sekarang digunakan sama Ancelotti itu Valverde. Itu sangat bagus sih. Dan kalau antara Liverpool sama Real Madrid di final nanti ya, menurutku sih 50-50 ya. Kalau dari segi permainan ya. Dan juga ya Real Madrid nih yang kamu pernah ngomong sama aku, Real Madrid nih harus kebobolan dulu. Ya, dia ball reaction. Iya, ball reaction harus kebobolan dulu baru. Ya mungkin nanti kalau kerasa ya Liverpool mungkin lebih menguasai jalannya pertandingan ya. Tapi kalau misalnya dia mainnya kayak waktu lawan Villarreal di babak pertama, selesai itu. Iya, tapi Liverpool. Itu kemarin kan dia lawan Villarreal main kayak gitu karena pressing dari Villarreal juga kan. Itu gila banget. Sampai 5-6 orang kok yang ngejar. Bener.
Tapi kayaknya Madrid nggak mungkin ngelakuin itu sih dengan pemain yang sudah ibarat tua ya kan. Mungkin kayak bakal ngandalin counter attack sih menurutku lagi. Mbappe masuk tahun depan. Jangan fans Madrid nanggapin datangnya Mbappe. Bakal menurutku gini ya, mungkin ada kamu sebagai fans Madrid tuh bisa ngelihat ada sisi negatifnya juga nggak masuknya klien Mbappe, karena kita tahu Mbappe ini tipe pemain menurut ya pemain yang egois banget gitu loh. Kalau misalnya depan kotak penalti, Benar. dia harus skor, harus dia nyetak gol kayak gitu loh. Walaupun temannya banyak yang kosong ini gimana pun caranya, tapi ya Mbappe memang punya kualitas benar. untuk itu gitu. Tapi menurutku itu tergantung dari pelatihnya sih. Kayaknya Pochettino di PSG nggak bisa nguasain ruang ganti juga. Iya, Kita benar. lihat hampir semua pemain strikernya mereka tuh kayak egois gitu nih. Ya semuanya pengen nyetak gol ya. Pengen nyetak gol, ingin cari ibarat tuh kayak cari nama sih ibaratnya. Ya aku berharap sih ya kalau emang kan ya kayaknya sudah hampir 98% deal ya Iya. klien Mbappe, dan aku harap sih Haaland mau ke Barca sih. Tinggal tanda tangan sih. Tapi Haaland kan katanya mau ke City ya. Iya, fixnya ke City. Fixnya ke City ya. Tapi kalau Haaland ke Barca, La Liga jadi seru sih. Iya. Karena dua Ini wonderkid yang mau itu. masuk Lewandowski ke Barca Iya. kemungkinan. Dan kayaknya itu pasti sih itu Pak. Kayaknya bakal, soalnya kan itu kemarin aku bilang juga Lewandowski nyari klub yang mau ngontrak dia 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah. Iya. Karena kalau cuma 1 tahun dia bakal susah cari klub lagi. Mantap banget loh. Geber mobil. Maklum. Iya. Dan juga kalau ini yang mau aku tanyakan lagi nih. Ya aku kan awam ya Real Madrid ya, bener betul awam ya. Kalau kita ngelihat waktu melawan Barca kemarin tanpa adanya Benzema, apakah bisa dibilang Real Madrid ini ketergantungan banget nggak sih sama Benzema? Kalau dilihat dari beberapa pertandingan ke belakang termasuk lawan Barcelona kemarin, sangat bergantung sih dengan ada Benzema tuh, karena striker yang ada tuh nggak bisa maksimalin peluang seperti Benzema gitu nah Pak. Jadi ketika tidak ada Benzema, seperti tidak ada apa ya ibaratnya tuh ujung tombaknya tuh hilang gitu nah, jadi tumpul Pak. Iya. Ketika tidak ada Benzema. Dan juga Dan Vinicius juga kayak bingung mau kemana kan? ya benar, karena ya itu kalau bilangnya fans Madrid, Vinicius itu buat main tuh hanya ngoper ke Benzema, Benzema. oper ana kan. Yang kemarin waktu penentuan gelar juara gol terakhir itu kan benar-benar Vinicius Benzema banget. Iya, Benzema banget ya kan. Dan juga kalau kulihat ya dari Benzema gacor-gacor ya waktu lawan PSG Iya, dan lawan Chelsea, tuh tap in-nya tuh berhasil terus loh. Iya benar. Cuman satu waktu lawan Chelsea itu aja yang kulihat dia nge-trigger press dari belakang sampai Mendy melakukan kesalahan gitu kan. Oh iya, itu memang kayaknya spesialisnya Benzema sih. Sudah berapa kiper kayak gitu Iya, kan. di press Kayaknya dari awal tuh si ini sih Karius di final Liga Champion. Dari situ banyak, bahkan di PSG kemarin kan lawan Donnarumma kayak gitu juga, di pressing kayak gitu. Iya. Nah, kita tinggal melihat lagi nanti nih gimana pertandingan final antara Liverpool dan juga Real Madrid ya kan. Pasti ya duel taktik dan juga counter attack tuh saling counter attack karena mereka dulunya punya pemain cepat loh. Iya, Vinicius ada di Real Madrid ya kan, Benzema itu laju juga. Di Liverpool ada Salah sama Mane. Wah, ini pasti bakal sangat apa ya, kalau menurutku pertandingan yang nggak bisa dilewatkan sih. Harus Sayang final. untuk dilewatkan. Jadi wajib ibaratnya untuk ditonton, ngelihat dua klub yang sangat baik di Eropa bertanding di final. Itu pertandingan ibarat tuh sama-sama mempunyai mental juara. Kita ingat Liverpool 6 kali Liga Champion, Pak. Anu ya, itu kalau nggak salah 29 Mei ya. 29 Mei nanti. Tapi ya kita nggak bisa, kita ngelihat juga lah win rate Real Madrid di tahun 2000, dari 2002 sampai sekarang semenjak selalu masuk final selalu menang sih. Aku yakin juga sih bakal sengit mungkin ya, kalau prediksiku ya nanti di final Liga Champion masuk extra time sih Pak. Berimbang di 90 menit Dan awal. aku beringatkan nih, aku kan tadi sempat bilang loh waktu aku nonton tuh ngeliat ini City ini sudah merasa mereka tuh masuk final. Dan ternyata yang kupikirkan itu benar loh. Statement dari Guardiola setelah pertandingan, mereka mengatakan seperti itu. Kami sebenarnya sudah yakin sudah berada di final, dia bilang, tapi kami gagal, dia bilang. Karena extra time cuma 6 menit Pak. Dia bertahan, tapi ya itulah tadi aku bilang, Real Madrid is Real Madrid. Iya. Gitu. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan sedikit, kamu pasti dihukum, dan itu terjadi 2 menit 2 gol. Dan kasiannya Guardiola ketika selesai pertandingan,
dia masih di bangku cadangan dong Pak sendirian merenung, aku nonton megang pas dia kepalanya. keliling-keliling datengin pemainnya, itu aku kasihan banget Itu sih. kecewa banget sih. Berapa tahun dia di City itu? Kayak dari 2015 kalau nggak salah. 2015, sekitar 6 tahunan kan, dan sekarang dia belum berpanjang kontrak loh. Belum. Apakah dia bakal memperpanjang kontraknya ini? Mungkin kalau dia masuk di final Liga Champions dan juara mungkin pasti ya dia perpanjang ya. Karena dia kayaknya di IPL juga nggak mungkin dilepasnya, di Liga Champions harusnya Dia terakhir juara itu tahun 2011 sama Barca yang waktu lawan MU. Oh iya benar. Itu terakhir di juara Liga Terakhir Champions Liga loh. Champions, ya. Habis itu dia nggak pernah lagi juara Liga Champions, megang Bayern Munchen, megang City, nggak pernah juara. Padahal kemarin waktu di Bayern Munchen tuh era emasnya Bayern Munchen tuh diharapkan. Tapi dan lagi counternya Ancelotti. Iya. 2 kali ketemu Ancelotti, 2 kali dia kalah. Dan aku lihat ya, dengan ya banyak yang bilang Real Madrid tuh hoki lah masuk ke final, dan ini mematahkan, benar-benar mematahkan statement orang kalau Ancelotti itu miskin taktik dan iya, segala macam. Kita lihat final ini nggak semudah itu loh, Bener sih. bisa tembus sampai ke final Liga Champions. Bahkan lawan-lawannya berat semua dari. Nah itu yang mau aku bilang tadi, kalau Liverpool masuk ke Liga Champions mungkin ya kita bisa di luar prediksi kita, karena lawannya udah sebanding udah semua sebanding ya kan? semua ya, dari segi mental dan lain-lain tuh ya Liverpool tuh di atas segalanya. Dari babak 16 besar ketemu Inter, terus ketemu Benfica, ketemu si Villarreal kayak gitu. Lawan Benfica pun di leg pertama dia pakai squad inti, leg kedua tuh nggak pakai squad inti loh. Itu di 8 besar Liga Champions loh. Mereka bisa melakukan rotasi pemain seperti itu kayak gitu loh. Dan kalau beda dengan Real Madrid, di awal-awal dia langsung ketemu si siapa 16 besar dia? PSG. Ketemu PSG, baru ketemu Chelsea, dan baru ketemu Manchester City, dan itu semua diselesaikannya dengan baik semua sih. Dan rata-rata dia kalah dulu ya, lawan PSG kalah 1-0. Iya, semuanya ball reaction. Lawan Chelsea, Kecuali Chelsea di leg pertama dia mimpin duluan. iya karena mainnya di lawan dia ya. Dan lawan dan di leg kedua juga lawan Chelsea sempat ketinggal 3-0 loh. 3-0 dan hampir 4-0. Iya, kalau gol extension tuh nggak dianulir ya. Nggak dianulir. Tapi disitulah ketika Real Madrid tuh ketika tidak diunggulkan, disitulah dia melihatkan magicnya. Ketika tahun 2017-2018 kan seperti itu juga, dia tidak diunggulkan. Katanya ketemu Liverpool bakal dibantai, dan sebelumnya juga di 2016-2017 juga dia tidak diunggulkan pada saat itu. Tapi kita lihat lawan-lawan yang dilewatin Real Madrid tuh lawan yang setara semua dengan dia, berbanding terbalik dengan Juventus yang sampai di final, lawannya yang tidak sebanding dengan dia semua. Sama yang kayak Barcelona. Sama kayak Liverpool kayak gini ya kan, jadinya kan benar-benar. Dan kalau pertandingan tadi malam ya, kalau menurutku tuh aku agak bingung juga ya sama kepemimpinan wasit itu. Casemiro itu harusnya tuh kartu merah itu sudah. Yang pertama di menit awal. Oke lah, kalau nggak kartu merah jadinya kuning lah. Kuning, ya. Pertama dia nge-tackle 2 kaki loh, ngegunting si KDB. Yang kedua narik Foden. Foden tuh counter attack. Aku pikir tuh kartu sih. Bajunya sudah. Iya. Itu sampai bener-bener ketarik banget bajunya. Makanya itu kan, kalau baju beli di pasar malam Mbak robek ya tuh. Counter attack Foden tahu sendiri kan. Foden speednya juga luar biasa sih, lagi juga. Apa ya kalau menurut ya kepemimpinan wasit tadi malam tuh kurang tegas sih menurutku. Kalau menurutku itu Casemiro tuh aku bilang 2 kali, ya ampun itu harus sudah red card loh itu. Dan tadi malam tuh juga makanya City banyak betul protes kan. Banyak banget, termasuk KDB yang protes keras juga tadi malam. Dan tadi malam tuh ya kepemimpinan wasit juga ya menurutku ya antara tidak menguntungkan kedua tim juga sih menurutku. Karena tadi malam tuh harusnya dapat penalti ya kan. Handsballnya si Luis Diaz ya. Seharusnya kill the game kan itu. Nyata. Aturan 2 kali penalti tadi malam, cuman ya kalau nanti 2 kali penalti ya ribut lagi ya kan. 1 penalti aja ribut kok. Dan tadi malam tuh banyak fans City dadakan sia-sia Pak begadang dari malam. Biasanya dari Cules sih. Itu banyak banget itu. Itu fans dadakan PSG banyak, fans dadakan Chelsea juga banyak. Bahkan nanti di finalnya fans Liverpool mungkin naik juga nih dadakan. Nggak ngerti sih, harusnya yang nggak tahu ya, Dekul tuh kan mereka bilang Dede Cules, sedangkan yang Cules tuh selalu mendukung. Harusnya kan sesama tim dari Spanyol bisa mendukung. Tapi ya kita tahu lah di Barca tuh yang diajarkan bagaimana ya kan. Tapi ya kita lihat aja ya, seperti Villarreal masuk sampai ke semifinal juga ya kan. Itu kan sejarah kedua banyak banget yang ngedukung Villarreal. Wah, pokoknya bullshit banget kalau bilang Villarreal bisa ngalahin siapa sebelum melawan Liverpool. Bayern Munchen ya kan. Siapa yang
siapa yang bisa siapa yang bilang sebelum pertandingan dimulai dia bisa menangkan pertandingan. Bayern Munchen kan. Karena itu juga sih Bayern Munchen kemarin pas bapuk-bapuknya sih permainannya. Gak tau juga kok bisa jadi kayak gitu. Kalau aku ya itu sampai Justin kan sampai bisa mau jual rumah kemarin karena Tapi ini kalau lihat diserang lagi iya, diserang lagi yang masalah Madrid. Karena juga ya Munchen juga dilatih sama pelatih muda ya kan, Nagelsmann juga. Tapi dengan kualitas pemain kayak gitu seharusnya sih dia bisa ngatasin, sama kayak bilangnya Justin itu bilang ke Real Madrid. Real Madrid tuh selalu punya cara sendiri pemain-pemain mereka untuk menemukan solusi gitu Iya. nah Pak. Jadi tanpa adanya pelatih, mereka bisa ya. Mencari Itu aku setuju solusi. sih katanya Iya, Justin benar. yang itu. Karena itu tadi sih Pak, jam terbangnya kan kita masih lihat ada banyak pemain yang dari hat-trick UCL itu masih ada di situ gitu. Iya, benar-benar. Terutama kaptennya Benzema yang mengayomi pemain-pemain yang lain. Jadi sekarang nih City tinggal peluangnya trofi IPL ya. Dan itu cuma beda satu Beda poin. satu poin loh. Tapi relatif mudah Pak. Newcastle, Aston Villa, Wolves dan Southampton Benar lawannya. sih, tapi kita nggak Berbeda dengan si Liverpool ya. Aston Villa, Wolves, si Tottenham dan satunya Southampton juga kalau nggak salah aku lupa. Tapi kayaknya kalau menurutku sih karena si Liverpool pelatihnya si Klopp tuh mengincar quadruple kalau nggak salah, karena dia masuk final semua kan. Iya, iya. Kayaknya bakal all out sih, harus menang semuanya, bakal disapu bersih menurutku. Carabao Cup dia dapat. Iya, dapat. FA berpeluang dapat. di final. Liga Champions berpeluang Iya, dapat. makanya- Liga Inggris berpeluang Makanya dapat. kan kemarin dia langsung Bukan treble lagi Iya dia. benar. Makanya kemarin dia langsung tanda tangan kontrak. Awalnya kan belum, tapi karena dia mungkin merasa berpeluang untuk mendapatkan semua itu, apa ya namanya itu, bersemangat lagi Bersemangat, itu. iya, iya. Makanya dia tanda tangan kontrak kalau nggak salah sampai tahun 2026 kalau nggak Iya, salah. 2026. Kan emang 5 tahun kan? Iya. Dan ya bagus juga sih klub di sana karena menaikkan Liga Inggris, persaingan Liga Inggris juga. Kalau cuma Pep doang, tapi kalau misalnya Pep yang nggak berpanjang kontrak sama City ya agak susah ya. Tapi ada dengan masih Ten Hag, semoga MU bisa ini juga ya, bisa memberikan perlawanan ya, walaupun sekarang aduh kalau MU enggak harus rombak habis sih. rombak habis menurutku, memang semuanya pemainnya kayak egois semua sih kemarin. Tapi kemarin main ya waktu lawan Brentford itu bagus sih. Itu bagus ya, itu bagus. Ronaldo kasihan dengan umur yang segitu maju mundur luar biasa banget. Dengan ya mudahan aja dengan ada Ten Hag. Aku tuh nggak ngefans sama MU juga, nggak ngefans sama City. Aku tuh lebih fans ke Chelsea sih sebenarnya. Cuman pingin tuh Liga Inggris tuh nggak cuma Liverpool City aja gitu loh. Kayak 4 tim besar, Arsenal, MU, Chelsea. Dan harusnya yang berada di 3 besar tuh poinnya berjarak sedikit semua. Karena Chelsea aduh itu sih 3-4-3-nya Tuchel. Karatan katanya Justin. Tapi emang bener sih apa yang dikatakan Justin. Ya kan contoh kayak leg pertama semifinal Liga Champions kan hancur-hancuran. Pas leg kedua kan dia pakai 4-3-2-1 kan, dan itu berjalan dengan baik loh. Baik, bener. Dan itu sih Tuchel tuh keras kepala sih menurutku. Kemarin kan kalah lagi kalau nggak salah kemarin. Terus imbang baru. Lawan Everton aku nonton ya ampun. 1-0 loh lawan Everton, dan itu poin yang saya dibutuhkan Everton juga loh, kan dia mau degradasi kan, dan itu Lampard sedikit membuktikan tuh bisa ada menyelamatkan kan legend Chelsea kan. Iya, menyelamatkan Everton dari zona degradasi. Ya, itulah serunya. Berak aku Lim.